Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Negeri 1 Bandar Lampung, Bapak Lukman Hakim, dan yang terhormat Ustadz Saifuddin dan juga Ibu Saadatul Abadiyah selaku guru pengampu, serta Ibu Ulfa SPDI selaku wali kelas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Fasalila dari kelas 11 IK. Saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu melestarikan lingkungan hidup, dengan subbab yang ketiga, yaitu balasan bagi perusak lingkungan hidup. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 206 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu izzatan bil ismi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia, mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal ia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari engkau, ia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Dan sungguh jahanam itu adalah neraka yang terburuk. Pada ayat 204 terdapat kata yu'jibuka yang berarti mengagumkan engkau Muhammad, dan alat bilqisam, penentang yang paling keras. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir As-Suddi bahwa ayat-ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang munafik yang bernama Al-Akhnas bin Suraik As-Saqafi yang dijuluki dengan Ubay. Nah, jadi setiap ia bertemu dengan Rasulullah, ia selalu menyanjung Rasulullah, ia selalu mengagumkan Rasulullah, ia selalu memuji Rasulullah, sampai Rasulullah pun percaya akan perkataannya. Ia selalu menonjolkan hal-hal seperti seolah-olah ia benar-benar cinta terhadap Rasulullah dan beriman kepada Islam. Padahal hal tersebut ia lakukan hanyalah untuk memperoleh tujuan tertentu, tujuan yang sesuai dengan tuntunan hidupnya di dunia, sampai ia berani bersumpah atas nama Allah untuk dapat meyakinkan orang-orang bahwa apa yang ia katakan adalah sebenar-benarnya isi hatinya. Pada kata al-qisam itu menggambarkan seperti orang yang bermulut manis, menyatakan iman sebenar-benarnya, bahkan sampai bersumpah demi Allah ia baik, tetapi sebenarnya hatinya sangat mengingkar, bahkan sangat memusuhi Islam. Maka kepalsuan ini akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengelabui Allah Subhanahu wa taala dengan tiga hal. Yang pertama dengan kata-kata yang menarik, yang kedua bersumpah demi Allah, yang ketiga gigi dalam berdebat dan berhujjah. Kemudian di ayat 205 menerangkan, dikatakan terdapat kata tawalla yang berarti ia berpaling, wa yuhlika, serta ia merusak, al-harsa wan nasl, yaitu tanam-tanaman dan ternak. Maksudnya adalah apabila orang munafik kalau meninggalkan orang yang ia tipu, maka ia melakukan kerusakan, ia mengadu domba, memecah belah, bahkan menyalakan api pertumpahan darah, menyalakan api peperangan sehingga terjadilah pertumpahan darah. Ia juga merusak tanam-tanaman, buah-buahan, dan membinasakan binatang ternak. Ia juga merusak seperti yang dilakukan oleh Al-Akhnas Ubay sewaktu ia pulang dari perang Badar. Saat itu
Ia melewati Bani Zahrah yang sedang bersengketa dengan Bani Saqif. Pada malam harinya ia datang mengendap-endap lalu membakar lahan pertanian serta binatang ternak. Perilakunya adalah bertujuan untuk menyebarkan isu negatif. Kemudian kata al-harsa wan nasl juga dapat dipahami yaitu sebagai wanita dan anak-anak. Mereka melakukan kegiatan melecehkan wanita, merusak generasi. Apalagi kata tawalla dapat dipahami dengan arti memerintah. Maksudnya tipe manusia yang tawalla ini adalah mereka yang sangat pandai berbicara, menawarkan program-program yang menakjubkan sehingga akhirnya ia terpilih menjadi penguasa. Namun ketika ia telah menjadi penguasa, ia sewenang-wenang terhadap kekuasaannya, atas kekuasaannya. Lalu ia melakukan berbagai kerusakan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai dan tidak ridho atas orang yang berbuat kerusakan. Lalu ayat 206 terdapat kata al-izzah yaitu kesombongan dan hasbuh yaitu maka pantaslah baginya. Dan di ayat 206 ini menjelaskan bahwa apabila mereka telah diperingati dan dinasehati agar bertakwa kepada Allah dan meninggalkan sifat buruknya, maka mereka menunjukkan sifat kesombongannya. Mereka bangkit dengan tidak segan untuk berbuat maksiat dan dosa. Sesungguhnya sikap sombong merupakan gambaran tentang isi hati mereka dari kekafirannya, kebodohan dan tidak penalarannya terhadap dalil-dalil dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata al-mihad pada mulanya berarti ayunan yang menjadikan seseorang tidak dapat bergerak dengan bebas sehingga bagaikan bayi dalam kesempitan dan keterbatasan. Mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil adalah Allah sangat tidak menyukai dan bahkan sangat tidak ridho pada orang-orang perusak lingkungan. Maka janganlah sesekali kamu berbuat kerusakan ataupun bersifat sombong dan bahkan jangan sedikit pun berperilaku munafik. Maka sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman balasan bagimu yaitu neraka jahanam yang merupakan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.